Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ardianti dengan NIM 203110033. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Redis. Redis atau biasa disebut Remote Dictionary Server adalah salah satu sistem basis data key value yang berbasis memori, di mana data yang dimasukkan akan tersimpan ke dalam memori. Redis akan membackup data ke dalam disk secara reguler dengan tujuan saat Redis mati, data tidak hilang. Pada Redis hanya terdapat dua data, yaitu key dan value. Apa itu key? Key merupakan primary key dari data, sedangkan value adalah isi dari datanya. Redis memberikan respon waktu di bawah 1 milidetik yang memungkinkan jutaan permintaan per detik untuk aplikasi. Pada database Redis, default database-nya adalah 0. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan Redis. Kelebihan Redis dapat dilihat dari performanya yang cepat dengan struktur data fleksibel, sehingga Redis dapat menyimpan data dengan struktur yang beragam, seperti string, list, set, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan dalam penggunaan Redis. Redis ini merupakan pilihan tepat untuk implementasi cache dalam memori untuk memudahkan muatan dari database dan aplikasi NoSQL, karena Redis dapat melayani item yang sering diminta pada waktu respon di bawah 1 milidetik. Redis dapat digunakan sebagai memori penyimpanan cache, sementara saat data yang akan di-cache terlalu banyak, sehingga membuat database utama lambat. Maka Redis dapat digunakan untuk menyimpan query database karena Redis dapat memberikan respon waktu yang singkat atau nanosecond. Redis digunakan saat aplikasi lain lambat, di mana Redis berperan sebagai penyimpanan cache sehingga respon dari aplikasi akan disimpan di dalam Redis. Selain itu, Redis juga digunakan saat terjadi proses berat aplikasi saat kalkulasi pada aplikasi yang berat, sehingga hasil kalkulasi pada aplikasi dapat disimpan di dalam Redis. Redis juga dapat digunakan untuk membuat delayed job saat user harus mengirim data dalam waktu bersamaan. Dengan menggunakan Redis, data akan cepat terkirim secara paralel. Selain itu, Redis juga digunakan dalam pemesanan atau obrolan, di mana struktur data pada daftar Redis memudahkan untuk mengimplementasikan antrean yang ringan. List menawarkan operasi atomik serta kemampuan pemblokiran yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi yang memerlukan perantara pesan atau daftar sirkuler yang handal. Selain itu, Redis juga digunakan dalam analisis real-time. Cara menggunakan Redis adalah yang pertama, kita harus menginstalasi Redis terlebih dahulu. Pada kali ini, saya telah menginstal Redis sebelumnya. Setelah itu, kita lakukan run administration. Karena saya telah menginstal sebelumnya, saya tidak perlu melakukan run administration. Langsung saja kita masuk ke dalam folder Redis. Setelah itu kita masuk ke cmd. Kita ketikkan cd. Ini adalah untuk masuk ke dalam direktori C karena saya menyimpannya di dalam direktori C. Setelah itu kita masuk ke dalam program file.
Dalam program file, kita ketikkan, lalu masuk ke dalam Redis. Untuk menjalankan Redis, kita masuk ke perintah Redis server. Kita ketikkan Redis server, lalu enter. Maka akan tertampilkan tanggal dan waktu saat ini Redis dibuka. Lalu kita masuk ke CMD baru. CMD lama yang awal tadi tidak usah dikeluarkan, tetap dibiarkan saja. Kita masuk ke CMD baru, kita ketikkan lagi ke directory Redis. Nah, setelah sudah, kita dapat mengetikkan ping untuk mengetes apakah Redis telah terkoneksi. Saat kita mengetikkan ping, maka akan dikeluarkan pong, komentar pong. Selanjutnya, kita bisa memasukkan perintah di dalam Redis. Seperti untuk menampilkan data, kita tambahkan dulu datanya dengan menggunakan perintah set. Kita ketikkan set. Misal di sini saya ingin menambahkan data nama saya sendiri. Set nama Nisa Ardianti. Enter. Nah, ini komentar oke, berarti data telah berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya, kita dapat menggunakan perintah get. Kita ketikkan get nama. Maka akan tertampilkan data yang berhasil ditambahkan tadi. Nisa Ardianti berhasil ditampilkan. Selain itu, kita juga dapat menghapusnya dengan perintah del nama. Del ini kita ketikkan del nama. Lalu kita coba lihat apakah nama tersebut telah terhapus dengan perintah get. Get nama. Akan menghasilkan output nil, berarti nama tersebut telah berhasil dihapus. Dalam perintah Redis ini juga terdapat untuk CRUD, menambahkan data CRUD. Kita menggunakan perintah hasset. Misal, saya ingin menambahkan data barang. Kita akan menggunakan hasset barang dengan kode 011. Kita ketikkan hasset barang -2 011 dengan kode barang 011. Enter. Kita ketikkan lagi hasset barang -2 011 nama barang. Nama barang kali ini semisal kita akan menambahkan buku. Saya tambahkan buku. Enter. Hasset barang -2 011 stoknya 120. Maka kita akan melihat data yang berhasil ditampilkan dengan menggunakan hgetal barang 011. Maka akan tertampilkan output dari barang 011 dengan kode barang 011, nama barangnya buku, stoknya 120. Selanjutnya, Redis juga dapat diakses atau diimplementasikan ke dalam Python bersama Python. Caranya adalah pastikan Python sudah terinstall, lalu kita masuk ke directory Python Redis. Jangan lupa, Redis dimasukkan ke dalam folder Python, di dalam satu folder tersebut.
Redis dimasukkan ke dalam folder Python. Lalu kita buka cmd. Kita masuk ke direktori Python Redis. Setelah itu kita lakukan install Redis di dalam Python dengan mengetikkan perintah pip install Redis. Maka kita tunggu. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka akan tertampilkan seperti berikut. Karena saya sebelumnya sudah menginstal. Kita lanjut saja perintah berikutnya. Untuk memastikan Redis itu sudah ada dalam Python, kita ketikkan Python di cmd dan kita import Redis. Jika tidak ada komentar, maka instalasi Redis berhasil. Lalu kita dapat mengoneksikan Redis ke dalam Python dengan kita buka Visual Studio. Atau kalian bisa membuka Notepad++ ataupun lainnya. Kita ketikkan import Redis R sama dengan Redis. Ini digunakan untuk koneksi pada Python. Setelah itu kita cek ke dalam cmd. Kita ketikkan Python connect Redis. Ini adalah nama file yang tadi kita tambahkan di Visual Studio. Jika tidak ada komentar di sini, maka Redis dan Python berhasil diakses atau diimplementasikan. Kita coba tambahkan Nisa Ardianti pada Python, pada program Python Redis ini. Lalu kita bisa membukanya di Python modul P91. Maka akan tertampil nama Nisa Ardianti di sini. Demikian pembahasan mengenai Redis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.